sebelumnya kita sudah mengenal bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Nah, kali ini kita akan membahas penyelesaian dari persamaan eksponen yang pertama, yaitu A pangkat fx sama dengan 1. Nah, sekarang kita ingat kembali. A pangkat fx sama dengan 1 bisa juga kita tulis seperti ini. A pangkat fx sama dengan, kita ingat sifat-sifat eksponen. Ya, 1 itu bisa kita dapatkan dari berapapun dipangkatkan 0. Nah, karena ini basisnya adalah A, maka bisa juga kita tulis dengan A pangkat 0. Oke, ini kan artinya sama aja dengan ini. A pangkat fx sama dengan A pangkat 0, sama aja A pangkat fx sama dengan 1. Begitu kan? Nah, ini juga ada syaratnya, yaitu A-nya tidak boleh sama dengan 0, dan A juga tidak boleh sama dengan 1. Oke, sekarang kita lihat untuk contohnya. Contoh. Oh ya, sebelum ke contoh, di sini kan sudah A pangkat fx sama dengan A pangkat 0. Basisnya kan sudah sama, berarti sama saja kita tinggal menyamadengankan fx-nya dengan 0. Jadi fx sama dengan 0. Kita bisa mengabaikan A-nya karena basisnya sudah sama. Nah, untuk contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 3 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 1. Oke. Persamaannya yaitu 3 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan 1. Nah, dengan berpedoman pada ini, maka ini bisa kita ubah persamaannya menjadi apa? Menjadi 3 pangkat 2x ditambah 4 sama dengan satunya kita ubah menjadi 3 pangkat berapa? Biar hasilnya 1. 3 pangkat 0. Kita memilih angka 3 supaya basisnya sama seperti yang di ruas kiri. Nah, karena sudah sama basisnya, maka kita tinggal melihat pangkatnya saja. 2x ditambah 4 sama dengan 0. Oke. 2x ditambah 4 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 4. Maka x-nya berapa? Dibagi 2, jadinya negatif 2. Nah, jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut adalah negatif 2. Oke, sekarang kita bahas untuk penyelesaian persamaan eksponen bentuk yang kedua, yaitu A pangkat fx sama dengan P. Hampir sama seperti yang nomor 1. Nah, P di sini adalah konstanta. Oke, maka kita akan mengubah P ini dalam bentuk pangkat dengan basisnya A. Ya, dengan basisnya yang sama seperti yang di ruas kiri. Oke, untuk contohnya, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat 3x ditambah 19 sama dengan 16. Oke, aku tulis dulu di sini, aku tulis ulang. 2 pangkat 3x ditambah 19 sama dengan 16, ya. P di sini yang mana? P-nya adalah yang 16. Kita akan mengubah P ini dalam bentuk pangkat dengan basis 2. Oke, maka 2 pangkat 3x ditambah 19 sama dengan 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 16. 2 pangkat 4. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Basisnya sudah sama kan? Maka bisa kita tulis pangkatnya saja. 3x ditambah 19 sama dengan 4. 3x-nya sama dengan 4 dikurang 19. 3x sama dengan negatif 15, maka x-nya sama dengan negatif 5. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan 2 pangkat 3x ditambah 19 sama dengan 16, yaitu negatif 5.
Oke, untuk bentuk yang kedua, aku kasih lagi soal yang lain. Tentukan himpunan penyelesaian, sekarang yang ditanyakan himpunan penyelesaian ya, dari 3 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan 1 dibagi 27. Nah, oke, aku tulis lagi di sini. 3 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan 1/27. Nah, P-nya adalah 1/27 ya. Ini P-nya. Kita akan mengubahnya dalam bentuk pangkat dengan basis 3. Oke? Maka menjadi 3 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan 1 dibagi 3 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan. Kita akan menariknya ke atas supaya tidak ada pecahannya lagi. Oke? Kita ingat sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Kalau naik ke atas berarti pangkatnya menjadi dari positif menjadi negatif. Ingat lagi tentang sifat-sifat eksponen ya. 3 pangkat X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, sekarang ini sudah sama. Sudah tidak ada pecahnya lagi ya. Basisnya sudah sama-sama 3. Maka tinggal menyamadengankan pangkatnya saja. Ya, di sebelah sini. Maka X kuadrat dikurang X dikurang 9 sama dengan negatif 3. Begitu kan? Yuk, kita selesaikan. X kuadrat dikurang X dikurang 9 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat dikurang X dikurang 6 ya, dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini akan kita faktorkan untuk mencari nilai X-nya. Yo, kita kembali lagi ke pemfaktoran. X kuadrat, X dengan X. Negatif 6, negatif 1. Dikali negatif 6, jika dijumlahkan negatif 1. Berapa? Plus 2 dan min 3. Begitu kan? Maka jadinya X ditambah 2 sama dengan 0. X-nya negatif 2 atau X dikurang 3 sama dengan 0. X-nya sama dengan 3. Sehingga yang ditanyakan kan adalah HP, himpunan penyelesaian. Maka kita menuliskannya sehingga himpunan penyelesaian atau HP-nya yaitu kita lihat dari yang terkecil negatif 2 dan 3 adalah yang terkecil negatif 2. Maka kita tulis negatif 2 dulu, koma 3. Pakai kurung kurawal. Oke, selesai.